Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magelang, selamat datang di podcast Bangga Berprestasi. Bersama saya Sania Putri Kurniati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini tamu yang ada di samping saya merupakan tamu yang sangat spesial karena saking spesialnya dia cantik dan sudah berprestasi mendapatkan nilai cum laude dalam S1 di Unidar. Lalu ia melanjutkan S2 di UGM Prodi Administrasi Publik dengan beasiswa LPDP. Pasti kalian tertarik. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Sania, kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Sania gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, biarkan teman-teman Bangga Berprestasi tambah sayang ke Mbak Zela. Boleh sedikit diperkenalkan diri, Mbak? Oke. Halo Sobat Bangga Berprestasi, perkenalkan nama saya Sheila. Saat ini saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan program studi seperti yang sudah disampaikan Mbak Sania tadi, Administrasi Publik. Mungkin sedikit spill aja kali ya Mbak dari saya seperti itu. Kan tadi sudah perkenalan. Kesibukan sekarang apa aja sih? Boleh di-spill, Mbak? Oke, mungkin kesibukan saya sekarang adalah berkuliah ya Mbak Sania. Saya juga sekarang mengajar ngaji di TPQ dekat rumah saya dan juga beberapa les privat untuk beberapa anak SMA maupun SD. Selain itu juga saya ikut organisasi untuk S2 sekarang ini dengan mengikuti Mata Garuda. Apa sih Mata Garuda itu, Mbak? Oke, jadi Mata Garuda sendiri adalah merupakan sebuah platform organisasi yang lintasnya itu nasional untuk mahasiswa di LPDP di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Sewaktu masih S1, kesibukan apa aja sih yang dilakukan Mbak Zela atau mengikuti organisasi di Universitas Tidar? Kesibukan saya sendiri waktu masih S1 ya sama Mbak Sania, saya berkuliah dan juga mengikuti organisasi seperti mengikuti BEM FISIP. Waktu itu saya menjadi staf kajian dan akademik strategis. Kemudian di Medikter saya 2 periode, yang pertama jadi staf, yang kedua menjadi kepala divisi di pengabdian masyarakat. Terus untuk organisasi yang terakhir itu saya menjadi bendahara umum di DPMKM Tidar. Banyak sekali organisasi yang Mbak Zela ikuti. Apakah boleh diberi tips memanage waktu antara kuliah dan mengikuti organisasi agar tetap bisa mempertahankan IPK-nya? Oke, Mbak sendiri seperti ini ya. Kita kan mengikuti beberapa organisasi dan juga berkuliah, itu kan tujuan utama kita. Cara saya memanajemen waktu adalah saya membuat skala prioritas, mana sih apa yang saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian ketika ada rapat, kita harus membagi waktu antara rapat itu harus selesai berapa jam seperti itu. Maka kita harus menyelesaikannya sesuai dengan waktu. Kemudian kita harus melaksanakan kembali tugas kita sebagai pelajar, yaitu untuk mengerjakan tugas-tugas kita di rumah. Misalnya setelah selesai organisasi kita harus mengerjakan tugas, ataupun sebagai contoh misalnya kita ada tugas kelompok dan juga rapat berbarengan. Nah itu kita harus bisa bagi waktu, dan juga ketika sudah janjian jam sekian harus sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan dengan teman-teman juga. Oh, bagaimana perasaan Mbak Zela setelah menjadi wisudawan dengan nilai cum laude? Kalau perasaan saya sendiri setelah menjadi wisudawan dengan pujian itu ya tentunya saya bangga ya Mbak Sania, karena tentu saja itu hasil yang saya dapatkan setelah melalui beberapa proses dari perkuliahan hingga akhirnya mengikuti sidang skripsi. Tentu saja saya bisa membanggakan diri saya sendiri dan juga orang tua saya. Sekarang kan Mbak Zela melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP. Seperti apa sih gambaran beasiswa LPDP itu sendiri? Baik Mbak Sania, jadi beasiswa LPDP sendiri adalah beasiswa yang dikhususkan untuk S2 maupun S3, yaitu magister dan juga doktoral, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sebenarnya beda tipis sih dengan KIP kuliah, cuman kalau ini kita harus mengikuti beberapa seleksi terlebih dahulu, dan ada 3 jenis macam beasiswa LPDP, yaitu targeted, umum, dan juga afirmasi. Apakah seleksi itu sangat sulit atau tidak? Untuk sulit tidaknya itu kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Kalau kita bisa mempersiapkannya dengan baik, maka itu akan terasa mudah bagi kita. Apalagi kalau kita sudah niat dan juga mau untuk mendaftar beasiswa tersebut. Seperti itu. Kalau boleh tahu, apa aja sih tahapan-tahapan dalam seleksi LPDP itu sendiri, Mbak Sil? Oke, jadi untuk LPDP sendiri ada 3 tahapan ya Mbak Sania. Yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian seleksi tes bakat skolastik, dan juga yang terakhir adalah seleksi wawancara. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa bahas di podcast selanjutnya ya Mbak. Boleh banget. Lalu, apa sih motivasi tersembunyi Mbak Zela untuk melanjutkan S2 ini?
Motivasi saya melanjutkan S2 sebenarnya karena ingin mengejar cita-cita saya ya Mbak Sania. Dan selain itu juga saya masih kurang dalam pembelajaran saya, makanya saya masih membutuhkan banyak ilmu pengetahuan seperti itu. Apakah ada keinginan untuk kembali mengabdi ke Undidar setelah lulus dari S2 ini? Kalau keinginan untuk kembali mungkin ada ya, apalagi kalau ada kesempatan untuk bisa mengabdi di Undidar. Dengan senang hati saya akan memilihnya. Oke, terus terakhir ini sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak pesan terakhir dari Mbak Sela untuk kita mahasiswa baru biar punya semangat tinggi untuk kuliah? Untuk pesan terakhir sendiri mungkin kita harus bisa menyelesaikan apa yang kita mulai Mbak Sania. Dan kalau kita sudah niat untuk berkuliah, utamanya kita harus bisa menyelesaikan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita selesaikan. Dan terlebih lagi kita harus ingat bahwa tidak mudah untuk berkuliah, makanya kita harus benar-benar mempunyai semangat yang tinggi untuk itu. Oke, terima kasih atas motivasi yang diberikan Mbak Sela dan pengalaman Mbak Sela. Semoga kita bisa sedikit termotivasi untuk tetap kuliah di Undidar. Burung gagak, burung kenari. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.